Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah pada pembelajaran yang ketiga. Ayo anak-anak yang hebat, kita ikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya. Anak-anak, baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Udin dan ayahnya. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Ini pesan ayahnya Udin, anak-anak. Lalu Udin menjawab, anak-anak, ya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah, jawab Udin. Apa isi percakapan Udin dan ayah tadi, anak-anak? Nah, percakapan di atas tadi itu berisi tentang ayah dan Udin yang sedang mengganti baterai jam yang sedang usang. Ayah sendiri berpesan pada Udin untuk berhati-hati. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka tadi? Di sini Udin kan harus berhati-hati karena jika terjatuh bisa terluka dan jamnya pun menjadi rusak. Jadi pesan ayah tadi sangat baik anak-anak untuk dipatuhi oleh Udin. Anak-anak, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, anak-anak coba perhatikan penggunaan tanda titik pada kalimat ini. Anak-anak, penggunaan tanda titik ini di akhir kalimat. Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, selain penggunaan tanda titik, tentu anak-anak masih ingat ya tentang penggunaan huruf kapital. Tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita, anak-anak. Kalau tanda tanya seperti itu digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu kalau tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan, kalimat minta tolong, dan kalimat perintah. Anak-anak, pada semester sebelumnya kita sudah belajar nih tentang penggunaan tanda tanya, tanda seru pada kalimat ajakan, kalimat minta tolong, kalimat perintah. Sekarang kita akan belajar tentang tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat berita. Anak-anak, coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Kita tulis dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kalau kita tulis yang benar bagaimana anak-anak? Dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Kalau kita tulis dengan benar itu seperti ini anak-anak. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang itu diawali huruf kapital pada kata batu. Huruf B-nya huruf kapital. Dan diakhiri tanda titik di akhir kalimat. Jadi ingat ya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik diakhiri kalimat berita. Kita lihat yang kedua. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, di sini kalau diperbaikinya, memperhatikan huruf kapital dan tanda titik ayah. Ayahnya ini di awal kalimat, maka A-nya huruf besar. Meminta bantuan Udin. Udin itu nama orang. Juga diawali huruf kapital. Untuk menggantinya titik. Seperti itu anak-anak. Kita lihat yang ketiga. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Maka kita tulis seperti ini anak-anak. Ayah, A-nya besar. Karena
awal kalimat dan Udin, U-nya besar, Udin nama orang, sama-sama memperbaikinya, tanda titik ya. Seperti itu penulisan yang benar anak-anak. Yang keempat, ayah berterima kasih kepada Udin. Penulisan yang benar adalah ayahnya besar, berterima kasih kepada Udin, U-nya besar, lalu tanda titik. Yang kelima, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Maka penulisan yang benar adalah ayahnya besar bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemarin sudah kita tuliskan bersama-sama, kita pelajari bahwa Tuhan diawali huruf besar juga. Mempunyai anak yang patuh seperti Udin, U-nya kapital, lalu tanda titik. Itu tadi penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Perhatikan kembali, ini gambar Udin, ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding itu mempunyai lonceng anak-anak. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Anak-anak, di sini ada lagu yang berjudul Junteng Ayah. Syair dan lagunya ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Nanti anak-anak bisa melihat karaoke-nya di link-link di YouTube ya. Di situ banyak sekali anak-anak lagu Lonceng Ayah. Lagunya seperti ini anak-anak mungkin. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng berku dengar setiap waktu. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat sekali. Jadi itu tadi, kayak gitu anak-anak, kira-kira anak-anak bisa mencari video karaoke lagu ini di link-link YouTube yang lain. Pak Guru kurang bisa anak-anak. Anak-anak, lagu Lonceng Ayah itu harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada itu dapat dihitung anak-anak. Satuan hitungannya itu berupa ketukan. Ketukan itu teratur anak-anak. Perhatikan panjang pendek berikut ini. Misalnya sebuah nada berdiri sendiri, maka nada itu dinyanyikan satu ketukan. Misalnya di sini ada nada do. Do ini berdiri sendiri. Ini dinyanyikan atau bunyikan satu ketukan. Tetapi apabila ada nada dua nada itu di garis atasnya seperti ini, maka masing-masing nada ini akan dibunyikan setengah ketukan anak-anak. La dan sini dinyanyikan setengah ketukan. Si pun juga dibunyikan juga setengah ketukan. Nah, jam dinding itu berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu anak-anak masih ingatkan cara membaca jam anak-anak. Kita ingat kembali tentang jam analog anak-anak ya. Kita masih belajar membaca jam analog. Jam analog sendiri ada 3 jarum ya. Pak Guru sudah jelaskan, ada jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang yang menunjukkan menit, lalu jarum halus atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Dalam jam analog itu terdapat angka 1 sampai 12 anak-anak. Jarum jam pada jarum analog selalu bergerak memutar anak-anak. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Sekarang kita belajar ya membaca jam analog. Perhatikan jam berikut ini anak-anak. Jarum pendeknya menunjukkan angka 10, jarum
jarum panjangnya menunjuk angka 12, maka jam ini dibaca pukul 10. Lalu perhatikan jam ini anak-anak, jarum pendeknya di angka berapa? Ya di angka 8. Lalu jarum panjangnya di angka 12, maka dibaca pukul 8. Kita lihat jam berikutnya anak-anak, jarum pendek menunjukkan angka 2, lalu jarum panjang di angka 12, maka dibaca pukul 2. Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut ini anak-anak. Menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama anak-anak, jarum pendeknya menunjuk angka 1, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa anak-anak? Ya, ini dibaca pukul 1. Selanjutnya anak-anak, jarum pendek menuju angka 3, jarum panjang menuju angka 12, maka jam ini dibaca pukul, ya dibaca pukul 3. Lalu jarum pendek menuju angka 6 anak-anak, dan jarum panjang menuju angka 12, maka jam ini dibaca pukul 6. Berikutnya jarum pendek berikutnya menuju angka 9, lalu jarum panjangnya menuju angka 12, maka dibaca pukul 9 tepat anak-anak ya. Lalu jarum pendeknya menuju angka 11 dan jarum panjang menuju angka 12, maka dibaca pukul 11 anak-anak. Itulah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video Pak Guru berikutnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.